Pabila Kabut Turun, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Seperti tersentuh besi panas, Lisa terlonjak. "Jangan gila, Nani!" teriaknya. "Aku tidak gila, Lisa. Barangkali dia yang gila." "Edi yang mau bercerai?" Nani mengangguk. Tulang lehernya seakan patah. Dan Lisa khawatir kepala itu tidak akan kembali tegak. "Oke lah, tapi alasannya?" "Aku bukan wanita yang cocok baginya. Aku terlalu cantik, terlalu pintar, terlalu kaya," katanya. "Oh!" pekik Lisa dengan mulut membentuk bundaran. Dengan geram dihentakkannya kakinya ke lantai. "Kau harus menyadarkannya bahwa perbuatannya itu tolol, Nani. Dia akan menyesal nanti, pasti. Dan kau jangan mau diperlakukan begitu macam. Kau berhak menolak. Kau wajib mempertahankan rumah tanggamu." Nani menggeleng putus asa. "Dia keras kepala, Lisa. Persoalan ini bukan baru di antara kami. Tapi dia tak pernah mengatakannya, sedang aku tak pernah menyadari. Persoalan ini sudah membatu dalam hatinya. Sulit bagiku untuk menyembuhkannya kalau dia sendiri tidak berniat. Dan aku sendiri memang bersalah." Sejenak mereka diam. Lisa baru saja membuka bibirnya akan bicara ketika Nani sudah melanjutkan kata-katanya. "3 bulan yang lalu, aku ditawari Dr. Klaus untuk bekerja di sebuah rumah sakit di Jerman. Semula aku menolak. Tapi 2 hari yang lalu aku telah memberitahu dia, aku mau bekerja di sana. Mereka menyediakan tiket pesawat terbang, tinggal menunggu aku selesai dengan persiapanku. Lisa, doakan aku bisa menyembuhkan hatiku di sana." Nani menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk matanya. Lisa tidak sanggup berkata apa-apa. Ditepuknya bahu Nani dengan mata berkaca-kaca. "Aku selalu berdoa untukmu, manis. Bahkan aku berdoa semoga kau tidak usah pergi dari sini," bisiknya. Nani ingin mengucapkan terima kasih, tapi tak dapat. Dia tahu yang akan keluar dari bibirnya hanyalah isak. Karena itu, lebih baik dia bungkam. Jam 9:30, Nani pulang. Kepalanya berdenyut-denyut dan dia selalu merasa mau jatuh. Mula-mula Nani menolak diantar supir rumah sakit. Tapi Lisa keras kepala. "Kau tak bisa setir sendiri dengan keadaan seperti itu," hardiknya. Dia sendiri tak dapat mengantar karena ada beberapa pasien gawat yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nani menyerah saja akhirnya. Diam-diam Lisa menyelipkan uang ke tangan supir tua itu untuk ongkos kembali ke rumah sakit. Dia khawatir Nani terlalu pusing dan tidak ingat hal itu.
Kerinduan Edi pada Rina dan Yoyo sudah sedemikian memuncak, tak dapat ditahannya lagi. Dia harus bertemu dengan mereka. Dia harus melihat mereka. Siang itu jam 10, dia minta izin kepada kepala sekolah. Ada urusan. Jam sekian pasti Rina dan Yoyo sudah pulang dan Nani masih ada di rumah sakit. Bagaimanapun juga, Edi merasa lebih baik menghindari pertemuan dengan istrinya. Ya, istrinya. Karena mereka toh belum bercerai. Rumah mewah itu ternyata sepi. Edi masuk dari pintu samping yang tak dikunci. Rina dan Yoyo agaknya belum pulang. Edi duduk di ruang keluarga. Diawasinya benda-benda yang ada di situ dengan rasa ternyuh dan pedih. 2 bulan yang lalu dia masih duduk di kursi merah itu sambil membaca koran. Masih berjongkok di lantai sana mengajari Yoyo menyusun balok-balok. Masih duduk di kursi makan itu bersama Nani, Rina, dan Yoyo. Kemanisan itu agaknya tak akan pernah dirasakannya lagi. Dari pintu kamar tidur Nani yang terbuka, dulu kamar tidur mereka, kamar tidur yang memedihkan hatinya. Matanya menatap sebuah lukisan besar. Lukisannya dan Nani beberapa saat setelah menikah, 13 tahun yang lalu. Tiba-tiba Edi ingin menatap lukisan itu sekali lagi. Menatapnya lama-lama sebelum meninggalkannya. Pelan dia berdiri dan melangkah ke kamar itu. Aneh. Dia merasa asing berada di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri. Nani keluar dari kamar mandi dengan kepala masih berdenyut-denyut. Diambilnya sebutir antalgin dari lemari obat dan ditelannya dengan segelas air dingin. Lalu Nani kembali ke kamarnya untuk membaringkan diri. Tiba di pintu kamar, langkah Nani terhenti. Tubuhnya menegang, sementara matanya terpaku tak berkedip menatap punggung yang membelakanginya itu. Edi yang mendengar suara langkah seseorang segera berbalik dan mengalami hal yang sama seperti Nani ketika melihat siapa yang berdiri di pintu. Tidak disangkanya Nani ada di rumah pada jam sekian. Dan Nani sungguh tidak membayangkan akan menemukan Edi di dalam kamarnya. Sejenak mereka membisu, tidak tahu harus bicara apa. Bertanya bagaimana. Aku ingin ketemu anak-anak, kata Edi akhirnya setelah berhasil menghalau kekagetannya. Oh, jadi dia hanya ingin bertemu dengan anak-anak, pikir Nani dengan pahit. Dan Rina serta Yoyo begitu mendambakannya, pikirnya lebih pahit lagi. Rina dan Yoyo belum pulang, sahut Nani pelan. Oh, biasanya jam sekian mereka sudah ada di rumah, kata Edi sekenanya, tidak tahu mengatakan yang lain. Nani berdiam diri. Dibalikkannya tubuhnya dan duduk di kursi yang ada di ruang keluarga yang tadi diduduki Edi. Edi mengikutinya dan duduk di sebuah kursi yang lain. Apakah keputusanmu sudah tetap, Mas Edi? Tanya Nani setelah agak lama mereka berdiam diri. Edi tidak segera menjawab. Beberapa lama Nani menunggu. Karena Edi tidak juga menjawab, Nani meneruskan bicara. Aku akan merubah cara hidupku, Mas Edi. Bukan karena kasihan,
Bukan. Aku mencintai rumah tanggaku. Dan aku ingin menyelamatkannya. Perceraian tidak pernah membawa akibat yang baik bagi anak-anak. Anak-anak membutuhkan engkau. Aku akan selalu menengok mereka. Aku akan tetap sebagai ayah mereka, meskipun kami tinggal terpisah. Sela Edi cepat. Nani membisu. Habislah harapannya sekarang. Edi benar-benar tidak ingin memperbaiki hubungan mereka. Hati laki-laki itu agaknya sudah tidak dapat dilunakkan lagi. Nani mengangkat wajahnya menatap Edi. Baiklah, kalau kau betul-betul tidak ingin kembali lagi seperti dulu. Tapi, kurasa kau tidak usah menemui Rina dan Yoyo lagi, Mas Edi. Engkau berniat meninggalkan kami. Tinggalkanlah kami sepenuhnya. Jangan menengok lagi. Supaya Rina dan Yoyo dapat melupakanmu. Tidak selalu menunggu yang membuat mereka sedih. Itu lebih mudah bagi mereka. Sebab mereka akan menganggap ayahnya sudah tenggelam di laut. Atau, Nani! Teriak Edi dengan muka merah padam. Kau tidak berhak berkata demikian. Rina dan Yoyo anakku. Aku punya hak untuk mengasuh mereka. Mereka membutuhkan aku. Dan kau senang kalau aku mati. Nani merasa kepalanya dihantam 1000 palu. Ya. Rina dan Yoyo membutuhkan papanya, bukan dia. Setengah sadar, digelengkannya kepalanya. Edi menangis dalam hati melihat pucatnya wajah yang cantik itu. Melihat lunglainya tubuh kecil yang lembut itu. Nani, keluhnya dengan sedih. Seandainya aku punya karir setinggi engkau, punya uang sebanyak uangmu, takkan kulepaskan kau barang sedetik pun. Pergilah Mas Edi. Bawalah Rina dan Yoyo. Mereka membutuhkan engkau. Dan surat cerai itu kirimkanlah kalau sudah selesai. Nani merasa lehernya tercekik. Ditekannya tangannya ke dadanya, seakan ingin menahan rasa nyeri yang tak tertahankan. Edi menatapnya dengan sedih. Dengan lesu dia berdiri dan bergerak meninggalkan kamar itu. Baiklah Nani, semoga kau baik-baik saja, katanya sebelum berbalik dan meninggalkan Nani. Semoga kau baik-baik saja, ulang Nani dengan rasa sakit yang menggigit dadanya. Kepalanya berdenyut lagi, lebih hebat. Kakinya terasa berat ketika digerakkannya untuk masuk ke dalam kamar. Nani berusaha mencapai tempat tidur. Dia merasa akan pingsan dan dia tidak mau jatuh di lantai yang keras itu. Tepat ketika dia meletakkan kakinya di atas tempat tidur, tubuhnya jatuh. Dia tidak tahu lagi kapan kepalanya menyentuh bantal. Edi keluar dari kamar tengah dengan langkah terpatah-patah. Sebenarnya dia baru sampai di kamar makan mau keluar ketika Nani jatuh pingsan. Tapi kasur itu terlalu empuk sehingga telinga Edi tidak dapat menangkap suara tubuh Nani yang membentur kasur. Nani tidak tahu berapa lama dia pingsan. Pelupuk matanya terbuka dengan berat ketika dirasakannya kakinya digoyang-goyang. Mama. Suara Rina terdengar memanggilnya.
Nani berusaha membuka matanya lebar-lebar. Beban yang menindih kepalanya itu belum juga hilang. "Benar Papa habis ke sini? Sina bilang begitu," seru Rina dengan wajah penasaran. Tak sempat bertemu dengan papanya. Nani mengangguk dengan lemah. "Ma, Rina mau ke rumah Papa. Boleh ya, Ma? Diantar Pak Man?" Rengek Rina dengan mata memohon menatap ibunya. "Pergilah. Hati-hati," desah Nani. Dia tidak bisa berkata lain. Rina melompat kegirangan dan berteriak memanggil Yoyo dan Pak Man, supir mereka. Nani memejamkan matanya akibat dari kesibukannya lagi. Dia kurang memperhatikan Rina dan Yoyo, kurang dekat dengan mereka. Anak-anak itu menjadi milik ayah mereka yang selalu ada di rumah, yang selalu menemani mereka. Bahkan aku sakit pun, Rina tidak tahu, rintih Nani. Alangkah kejamnya. Tapi bukan salah mereka. Bukan salah Rina, Yoyo maupun Edi. Salahku. Ya, salahku. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.